Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Rifana. Saya mahasiswi dari Fakultas Fisioterapi, kelas KJ001, mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang transcutaneous electrical nerve stimulation atau yang disingkat dengan TENS. Apa sih definisi dari TENS atau transcutaneous electrical nerve stimulation? Adalah stimulasi elektrikan yang diberikan untuk mengontrol nyeri dengan mengaktifasi sistem saraf aferen. Energi elektrikal yang keluar dari alat akan masuk ke dalam tubuh melalui gel pad atau elektroda yang akan diterima oleh reseptor sensori di kulit. Terjadi proses deplorasi pada saraf sensori, saraf motorik, dan saraf nyeri hingga timbul rasa tingling atau kesemutan. Lalu, impuls akan diteruskan ke sistem saraf pusat melalui jalur aferen. Setelah sampai di sistem saraf pusat, informasi tersebut akan diinterpretasi dengan berbagai cara. Reseptor ini juga memiliki peran utama dalam penyampaian impuls hingga ke sistem saraf pusat. Di kulit memiliki beberapa reseptor, diantaranya ada reseptor suhu atau termoreseptor, ada reseptor nyeri atau free nerve end, ada reseptor tekanan dalam, ada reseptor sentuhan halus dan getaran. Jika reseptor tersebut tidak bekerja, maka impuls tidak akan diteruskan ke sistem saraf pusat dan tidak akan terjadi proses interpretasi apapun dari impuls tersebut. Apa sih perubahan dari fisiologisnya? Terapi TENS ini mengantarkan sinyal listrik melalui dua elektroda di mana rasa sakit atau rasa nyeri terasa aliran listrik dari elektroda ini merangsang saraf mengirimkan sinyal ke otak untuk menghambat rasa sakit. Listrik menstimulasi saraf untuk memproduksi endorfin atau perada rasa sakit alami untuk menghambat persepsi terhadap rasa sakit. Energi listrik yang dihasilkan TENS masuk ke dalam tubuh. Adapun jaringan yang akan berespon adalah saraf sensori, saraf motorik, dan saraf nyeri. Saraf itu akan terjadi proses deplorasi dan replorasi. Indikasi dan kontraindikasi pada TENS. Yang pertama ada nyeri muskuloskeletal, yang kedua ada nyeri neurogenik, yang ketiga ada dermenorrhea atau nyeri haid, yang keempat ada angina pectoris, yang kelima pada pasien post-stroke, yang keenam otot yang memendek. Adapun kontraindikasi pada alat tersebut yaitu yang pertama pada penderita penyakit jantung yang terpasang patchmarks, yang kedua pada daerah karotis sinus, yang ketiga area sensitif pada mata, yang keempat ibu hamil, yang kelima epilepsi, yang keenam pada daerah kulit yang ada lukanya. Dosis terapi pada TENS ini ada 3, yaitu ada frekuensi, ada intensitas, dan time atau waktu. Dimana frekuensinya ini TENS masuk ke golongan yang low frekuensi, yang frekuensinya senilai dengan 0 sampai 100 Hz. Untuk intensitas pada TENS ini dia sesuai dengan kebutuhan pasien, di mana intensitas ini adalah berupa energi listrik yang akan masuk ke dalam tubuh pasien dalam satuan miliampere. Untuk menentukan intensitas, kita harus mengukur berapa nilai minimal sensori atau yang disebut satuannya TH atau ST, dan nilai maksimal sensori yang satuannya MT
hingga timbul kontraksi, lalu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu sebagai berikut. MT diambil TH dikali 50% ditambah ST, di mana MT ini dia maksimal sensori diambil TH, TH-nya itu minimal sensori, dikali 50% ditambah ST. ST juga itu masuk ke dalam minimal sensori, di mana diberikan contoh dengan minimal sensorinya itu 5 mA, kemudian nilai maksimal sensorinya itu 35 mA. Maka bisa dihitung dengan 35 diambil 5 dikali 50% ditambah 5, maka hasil dari intensitas pasien tersebut yaitu 20 mA. Kemudian yang ketiganya itu ada time atau waktu. Waktu yang digunakan dalam penggunaan TENS minimal 25 menit. Jika mau terjadinya proses terstimulasinya neurotransmitter untuk menghambat dan mengurangi nyeri. Kemudian mekanisme penggunaannya. Penempatan elektrode akan sangat mempengaruhi proses healing dan efek dari jaringan. Penempatan elektrode terdapat dua jenis, yaitu ada monopolar dan bipolar. Monopolar peletakan satu elektroda besar dan satu elektroda kecil. Elektroda yang kecil akan lebih aktif dan terasa dibandingkan elektroda yang besar. Bipolar adalah peletakan elektrode dengan ukuran yang sama sehingga arus yang keluar juga sama besarnya. Pun secara garis besar, cara penggunaan TENS adalah 1. Pasangkan elektroda pada area tubuh yang terasa nyeri atau pada titik akupuntur. Akupuntur adalah titik pada tubuh yang akan menghasilkan hormon penghilang nyeri endorfin ketika dirangsang. Kedua, pada pekerja tertentu, elektroda dipasang pada punggung bawah belakang untuk mengurangi nyeri saat melakukan pekerjaan yang berulang. Yang ketiga, ketika elektroda telah terpasang di tempat yang benar, nyalakan mesin TENS. Mesin TENS dilengkapi dengan remote control untuk mengatur kekuatan impuls listrik yang dihasilkan. Mulailah dengan impuls listrik yang kecil dan secara perlahan tingkatkan impuls listrik tersebut sampai sensinya terasa kuat namun tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Yang keempat, bila sudah selesai, matikan mesin TENS dan lepaskan elektroda dari tubuh Anda. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau materinya kurang lengkap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.